Halo teman-teman semuanya, gue udah sukses ngebangun 3 personal branding, ada di YouTube, ada di Instagram, sama ada di TikTok. Dan gue udah ngasilin banyak jutaan views bahkan di tiap platformnya. Dan ini beberapa hal yang gue temukan yang mungkin bakal ngebantu teman-teman semuanya untuk bahkan bisa ngasilin belasan juta rupiah bahkan cuma dengan 100 views doang aja. Kenapa gue bisa yakin banget? Karena itu yang udah terjadi sama gue di platform gue namanya stanleyacademic.com. Kita bakal masuk ke dalam videonya. Yang pertama, yaitu adalah gue menemukan bahwa konten long form jauh lebih efektif daripada short form. Mungkin bagi teman-teman yang nonton video ini dan kalian adalah seorang konsultan yang jualan jasa konsultasi atau seorang motivator, seorang coach, intinya adalah kalian memiliki sebuah produk yang dapat ngebantu seseorang untuk pergi dari poin A ke poin B, yang dimana kalian jual produk tersebut dan kalian sering ngerasa, kok gue udah dapat banyak views, tapi kayaknya nggak ada yang beli produk gue ya. Kenapa ya? Nah, itu semua disebabkan oleh hal yang disebut sebagai short form hell bagi gue. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum tahu gue, dulu gue tuh aktif bikin kontennya di Instagram dan di TikTok. Dan jangan dikira, oh bang, lu nggak laku konten lu, makanya lu nggak ada yang beli gitu kan. Waktu itu di Instagram, konten gue tuh sampai ada yang ratusan ribu views. Ada yang jutaan views juga. Di TikTok udah sering banget jutaan views. Tapi dari semua konten tersebut, entah kenapa conversion ke penjualan gue di platform gue namanya stanleyacademic.com, gini mana kita menawarkan sebuah program transformasi berubah drastis, lancar berkomunikasi dalam 30 hari tanpa belibet, gugup, gagap, yang sebenarnya menurutku pribadi itu udah fit banget dengan audiens yang gue layanin. Gue bikin konten short form, di konten edukasi juga, tapi walaupun udah ngasilin jutaan views, kayaknya nggak ada yang beli gitu loh. Dan sekarang, akhirnya gue mulai di YouTube. Pertama kali di channel gue yang pertama. Sebelum ke-hack. Yes, channelnya ke-hack. Gue bangun ulang channel kedua, Jason Stanley Unscripted, yang sekarang gue masukin di situ. Dulunya udah hampir 100.000 subscriber. The point is, pas gue mulai ngebangun YouTube gue, konten-konten panjang yang berdurasi 20-30 menitan, sales gue itu akhirnya naik total, naik drastis. Bahkan sekarang Stanley Academy, 90% salesnya itu di-drive oleh YouTube, bukan oleh Instagram dan di TikTok. Makanya sekarang gue nggak bilang, maksudnya banyak orang yang bilang konten marketing di Instagram dan di TikTok itu masih efektif, dan dia bilang kayak digital product is dead, apa segala macam. Gue nggak terlalu setuju sih, karena mungkin ya lo mainnya di Instagram sama di TikTok aja gitu. Tapi kalau di YouTube, beda halnya. Nah bang, kenapa bisa kayak gitu? Nah, ini bakal bawa kita ke poin yang kedua, yaitu adalah ketika lo bikin konten panjang, yang terjadi adalah ada sebuah konsep yang disebut sebagai social proximity. Jadi kalau lo pelajarin dalam psikologi manusia, ada konsep yang disebut sebagai social proximity. Yang dimana dia juga menjelaskan kenapa kalau dibilang digital product is dead, berarti kalau jasa konsultasi udah nggak laku, produk lo udah nggak laku, apa udah nggak laku, masalahnya Akademi Kripto, Timothy Ronald, jualan harga kelasnya 10 juta. 10 juta itu lo lihat ada berapa member yang beli? 3.000 member. Cek langsung di Google, itu masih ada. Nah, masalahnya adalah, ini terjadi karena Timothy Ronald bikin kontennya di YouTube, bukan di IG sama di TikTok. Bang, maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika lo bikin konten di YouTube, orang ngasilin lebih banyak waktu bareng lo. Ya dong, mereka nonton bisa mungkin 30 menit, 20 menit, 40 menit bareng-bareng sama lo. Kalau di IG paling cuma 20 detikan, 30 detikan, paling cuma 10 detikan. Yang terjadi adalah, dalam psikologi manusia, semakin lama orang ngabisin waktu bareng lo bakal lebih percaya sama orang tersebut. Itu namanya proximity, social proximity. Misalkan, lo baru PDKT sama pasangan lo, baru mulai PDKT sebulanan. Lo nggak bakal share kan, kayak, dulu gue pernah, tahu gak sih, gue tuh pernah ngalamin kejadian A, B, C, D, F, G. Tapi kalau lo udah setahun deket sama dia, dan lo juga sering banget ketemu sama dia, wah, lo udah kayak nggak tahu malu gitu kan sama dia. Kenapa? Karena itu namanya social proximity. Trust dibentuk berdasarkan hal tersebut. Nah bang, emang efeknya apa bang kalau gue ngabisin setahun bareng konten creator gue yang kayak video panjang gue tontonin terus? Loh, apa efeknya? Ya efeknya gini, gue tanya ke lo mau gak beli sebuah produk sama best friend lo? Bro, misalkan lo lagi butuh ini gak? Kalau misalnya lagi butuh, beli dong sama gue. Lo mungkin bakal bilang yang awal lo gak butuh, lo malah jadi butuh. Jadinya lo beli dia, karena lo gak enak. Nah itu namanya trust. Social proximity menciptakan sebuah hal yang disebut sebagai trust atau kepercayaan. Dalam bahasa yang lebih simpel adalah, lo bikin konten panjang di YouTube, orang nonton lo lebih lama, semakin mereka lama nontonin lo, mereka semakin percaya sama lo, yang akhirnya mereka bakal beli dari lo.
Belum lagi kita ngomongin tentang showing expertise. Karena dari konten panjang lo bakal kelihatan lebih kredibel, lebih kelihatan terpercaya juga, dan kelihatan lebih berpengetahuan akan hal tersebut. Nah, itu yang kedua. Oke. Yang ketiga yaitu adalah ketika gue bikin konten di TikTok, di Instagram, dan di YouTube, cuman satu hal doang yang gue pahamin, yang bakal meledakin banget bisnis lo. Yaitu adalah bikin orang kecanduan dengan value. Apa yang gue maksud dengan kecanduan dengan value? Yaitu adalah, kalau produk yang lo tawarkan ke seseorang itu nggak laku, maka lo harus bikin produk gratis yang dapat dinikmatin oleh orang lain, yang dimana produk gratis ini jauh lebih berharga bahkan daripada produk-produk berbayar orang lain. Bang, gimana caranya? Maksudnya gini, misalkan lo bikin konsultasi keuangan. Nah, konsultasi keuangan, maka lo bisa bikin konten di YouTube yang berdurasi 40 menit, 50 menit tentang keuangan itu sendiri. Gimana caranya recover dari perusahaan udah mulai bangkrut, gimana caranya ningkatin omset sampai dengan 90% dalam 3 bulan. Kalau bisa lo pakai study case. Jadi lo bahas klien yang udah pernah lo handle waktu itu dan mencapai apa yang lo inginkan, itu apa yang lo lakuin di sana. Nah, ketika lo bikin konten-konten gratis kayak gini di YouTube, yang video-video panjang, orang bakal ngerasa ini orang bervalue banget. Lihat deh, produk gratis dia aja berharga banget. Gimana produk berbayar dia? Nah, itu mindset orang-orang ketika mereka nonton konten panjang yang bervalue banget. Makanya gue suka banget bikin konten berdurasi 30, 40, 50 menit, yang dimana semua 30-50 menit itu bervalue banget. Karena apa? Satu, orang bakal ngabisin lebih banyak waktu sama lo, social proximity lo bakal lebih dekat, dan trust lo bakal kebentuk lebih cepat lagi. Yang kedua, orang bakal ngerasa kelas gratisnya aja di YouTube ini bervalue banget. Gimana berbayarnya? Dari situ aja, lo cuma perlu satu dorongan lagi buat bikin orang jatuh ke dalam sales lo, dengan cara bilang, kalau lo nggak ngalamin perubahan apapun, uang lo bakal di-refund 100%. Nah, by the way, kalau misalkan teman-teman, bang, gue pengen banget bisa monetasi pengetahuan gue. Oke. Lo pengen nggak ngasilin uang dengan pengetahuan lo? Kalau jawabannya iya, gue punya pertanyaan baru. Lo pengen nggak mulai ngasilin uang dari pengetahuan lo cuma dalam 30 hari doang? Mau? Oke. Lo pengen nggak bisa bikin mesin yang terus-menerus setiap hari ngasilin 5 orang, 6 orang yang butuh pengetahuan lo, dan mereka rela ngebayar lo sampai dengan belasan juta? Mau? Oke. Kalau misalkan lo mau semua itu, oke, cuma dalam 30 hari doang aja, maka Stanley Agency bisa ngebantu lo ngebangun hal tersebut atau mesin tersebut. Dengan cara kita bakal shoot konten, bikinin script konten lo, personal branding lo, apa aja produk yang bisa lo offer. Intinya lo cuma perlu pengetahuan doang aja. Dan kita bakal cariin siapa orang yang bisa lo bantu untuk pergi dari poin A ke poin B, lalu kita bikin konten yang bagus banget sampai bikin orang ngerasa, ih, ini orang bervalue banget. Gimana kalau misalkan kelas berbayarnya? Nah, kita bakal handle semua itu, lo tinggal terima beres aja. Kalau misalkan lo pengen tahu lebih lanjut tentang produk kita, lo bisa cek aja di bawah. Thank you, bye-bye.